MBS memang bukan putra mahkota yang tertua, tapi jalannya menuju orang nomor satu di Arab Saudi diyakini hanya tinggal menunggu waktu. Sebuah fenomena yang sangat tidak biasa dalam tradisi pemerintahan monarki suatu negara. Halo guys, selamat datang di channel Pojokan Purpose. Di edisi video kali ini kita akan membahas sosok Muhammad bin Salman atau kerap disapa MBS, putra mahkota yang punya kans besar untuk menjadi Raja Arab Saudi berikutnya. Meski belum resmi dilantik, namun secara de facto MBS telah mengambil peran sebagai kepala negara yang berwenang menelurkan berbagai kebijakan. Dan yang paling menyorot perhatian adalah beberapa kebijakan yang dia ambil berseberangan dengan nilai dan norma yang telah lama berakar di Arab Saudi. Ambisi MBS untuk meningkatkan perekonomian negara dan melepaskan ketergantungan negara pada sektor minyak menjadi salah satu motif MBS dalam melakukan reformasi sosial besar-besaran di negaranya. MBS memang bukan putra mahkota yang tertua, tapi jalannya menuju orang nomor satu di Arab Saudi diyakini hanya tinggal menunggu waktu. Sebuah fenomena yang sangat tidak biasa dalam tradisi pemerintahan monarki suatu negara. Sejak tampil di panggung perpolitikan Saudi, MBS pun terus memperkuat pengaruhnya. Muhammad bin Salman lahir pada 31 Agustus 1985. Ia adalah anak ke-8 dari Raja Salman bin Abdul Aziz dengan istrinya yang ketiga yaitu Fahdah binti Falah. MBS ini sudah menunjukkan ketertarikan pada dunia pemerintahan sejak kecil. Bersamaan dengan itu, MBS terus ditempa dengan ilmu-ilmu pemerintahan, kepemimpinan, dan komunikasi. MBS mengambil kuliah hukum di King Saud University dan lulus pada tahun 2007. Meski studinya fokus di bidang hukum, namun MBS juga menaruh minat yang besar pada bidang kewirausahaan. Tamat dari King Saud University, MBS mendirikan berbagai firma dan NGO untuk mempromosikan kewirausahaan di Arab Saudi. Raja Salman yang saat itu masih menjabat gubernur Riyadh melihat potensi MBS sebagai pemimpin Arab Saudi masa depan. Di tahun 2009, Salman mengangkat anaknya itu sebagai penasehatnya. Bersamaan dengan diangkatnya Salman menjadi putra mahkota di tahun 2012, reputasi MBS pun ikut naik bersama ayahnya. Ada cerita yang menarik nih soal bagaimana karir politik MBS ini bisa melejit di tubuh pemerintahan Arab Saudi. Secara tradisional, tampuk kepemimpinan Arab Saudi ini dipergilirkan di antara anak-anaknya Abdul Aziz bin Saud. Jadi Abdul Aziz bin Saud ini adalah raja pertama sekaligus pendiri negara Arab Saudi yang sekarang kita lihat. Setelah ia meninggal, anak-anaknya pun bergantian menempati posisi raja. Hingga pada akhirnya di tahun 2015, Salman bin Abdul Aziz mendapat giliran untuk menjadi Raja Arab Saudi. Harusnya ketika Raja Salman nantinya wafat, posisi raja harus diberikan kepada saudaranya yang lain. Calon raja itu akan mendapat status putra mahkota dan biasanya sekaligus diberikan jabatan menteri. Nah, disinilah Raja Salman itu mulai bermain. Jabatan raja selanjutnya harusnya diberikan kepada adiknya yang bernama Mukrin bin Abdul Aziz. Raja Salman sempat mengangkat Mukrin menjadi putra mahkota pada Januari 2015. Namun 3 bulan kemudian Raja Salman malah mencopot Mukrin dari status putra mahkota, yang sekaligus menutup peluang Mukrin menjadi raja selanjutnya. Secara mengejutkan, Raja Salman malah mengangkat putranya sendiri yaitu MBS sebagai putra mahkota di tahun 2017. Pengangkatan MBS ini memicu perdebatan sengit di kerajaan Arab Saudi karena itu merupakan fenomena yang sangat tidak biasa. Tidak hanya Raja Salman merampas hak saudaranya untuk menempati posisi putra mahkota, melainkan dia juga mengangkat anak ke-8 sebagai calon penerusnya, bukan malah anaknya yang pertama. Power usually passes sideways, from brother to brother. MBS's father, Salman, had several older brothers ahead of him in line for succession. But when 2 died, he was able to take the throne, opening up the way for MBS to succeed him. Although he still had several older half-brothers ahead of him in line for the throne. Raja Salman tampaknya memang sudah mempersiapkan MBS sebagai pengganti dirinya. Ketika Raja Salman naik tahta di tahun 2015, MBS langsung dipercaya mengemban jabatan Menteri Pertahanan sekaligus mengurus Dewan Urusan Ekonomi dan Pembangunan. 2 jabatan yang memberi MBS akses untuk mengurusi masalah keamanan dan ekonomi. Ketika pada akhirnya ia dinobatkan sebagai putra mahkota pada tahun 2017, MBS pun semakin leluasa menancapkan pengaruh politiknya. MBS lebih sering mengambil alih peran ayahnya dalam membuat kebijakan ataupun ketika menghadiri pertemuan internasional. Pada tahun 2022, MBS dikukuhkan sebagai Perdana Menteri Arab Saudi. Penunjukan ini lagi-lagi merupakan fenomena yang tak biasa karena tugas-tugas eksekutif selama ini dijalankan langsung oleh raja. Sekarang kita bahas kebijakan apa saja yang dikeluarkan MBS selama memimpin Arab Saudi. Tidak lama setelah dilantik menjadi Menteri Pertahanan di tahun 2015, MBS langsung mengeluarkan kebijakan militer yang agresif, yaitu mengintervensi perang saudara di Yaman. Terinspirasi oleh koalisi militer pimpinan Amerika Serikat yang menggempur ISIS di Irak dan Suriah, untuk pertama kalinya Saudi juga membentuk dan memimpin koalisi militer yang bertujuan menggempur pemberontak Houthi di Yaman. Koalisi yang diisi oleh mayoritas negara teluk itu khawatir Yaman bakal dikuasai oleh Syiah Houthi yang merupakan kelompok proksi Iran. Rivalitas Sunni Syiah memang sangat kental terasa dalam pertikaian tersebut. Negara sebelah utara Saudi seperti Lebanon, Suriah, dan Irak sudah jatuh dalam pengaruh Iran. Jika Yaman yang berada di sebelah selatan juga jatuh ke tangan Houthi, maka Saudi dan negara teluk lainnya bakal
bakal dikepung oleh kekuatan Iran. Makanya nih, koalisi militer ini menjadi penting di mata MBS. Meskipun begitu, intervensi militer yang dilakukan Saudi gagal menumpas keberadaan Houthi. Perang Yaman pun masih berkobar sampai sekarang. Dan sekitar 1,3 juta orang diprediksi akan meninggal dunia akibat terbunuh atau malnutrisi pada tahun 2030 jika perang ini tidak segera berhenti. But I've seen that you called the Ayatollah Khamenei the new Hitler of the Middle East. Absolutely. Di tahun 2017, MBS melanjutkan kebijakan agresifnya di Timur Tengah dengan memutus hubungan diplomatik negara-negara Teluk dengan Qatar. Alasan dibalik ini masih seputar masalah geopolitik dan keamanan kawasan, di mana Qatar dinilai terlalu dekat dengan Iran. Sebenarnya, Qatar ingin mengejar kepentingannya sendiri dengan melepaskan ketergantungan pada negara Teluk dan mencari mitra strategis lain seperti Iran. Qatar bahkan mengajak negara-negara Teluk itu untuk menjajaki kemungkinan bekerjasama dengan Iran, yang mana hal ini membuat Saudi semakin geram. Saudi juga menuduh Qatar mendukung pemberontak Syiah di Bahrain yang berusaha menggulingkan keluarga kerajaan Sunni di sana. Saudi lalu mengajak Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Mesir untuk memutus hubungan diplomatik dengan Qatar dan juga menutup akses darat, laut, dan udara yang menghubungkan negara-negara Teluk dengan Qatar. Isolasi terhadap Qatar ini berlangsung cukup lama. Sampai-sampai Qatar harus mengalihkan aktivitas ekonominya ke luar negara-negara Teluk. Yang namanya darah muda itu emang cenderung agresif ya. Tapi seiring berjalannya waktu, MBS pun mulai belajar dari pengalaman dan semakin luas dalam menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara tetangga. Akhir-akhir ini, kebijakan luar negeri MBS terkesan lebih santai dan bersahabat. Pada tahun 2021, Saudi memulihkan hubungan dengan Qatar. Lalu pada tahun 2022, Saudi mulai serius menjajaki normalisasi hubungan dengan Israel. Menyusul sejumlah negara Teluk yang sudah menormalisasi hubungan mereka dengan Israel dalam perjanjian Abraham Accord. Keputusan normalisasi itu bertentangan dengan sikap tradisional Arab Saudi yang selama ini dianggap sebagai benteng terakhir perlawanan Arab terhadap Zionisme. Dalam wawancara baru-baru ini pun, MBS tanpa ragu bilang kalau dia sebenarnya tidak peduli dengan masalah Palestina, kalau bukan karena rakyatnya yang terus menyuarakan. Ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa MBS sebenarnya lebih condong pada normalisasi hubungan dengan Israel. Karena secara hitung-hitungan, normalisasi itu bisa membawa stabilitas, perdamaian, dan kerjasama pembangunan. Lalu pada tahun 2023, Saudi sepakat berbaikan dengan Iran. Mediasi itu difasilitasi oleh Cina, yang mana hal itu juga menegaskan bahwa MBS ingin terlibat dengan lebih banyak mitra dan tidak tergantung pada Amerika Serikat saja. MBS akan dikenang sebagai tokoh reformasi Arab Saudi. Demi ambisi ekonomi, ia tidak segan merombak struktur sosial agama yang sudah berpuluh-puluh tahun mengakar di Arab Saudi. MBS memperkenalkan sebuah visi ekonomi Saudi yang diberi nama 2030 Vision. Dengan visi ini, Saudi berencana melakukan diversifikasi ekonomi di mana per 2030 aktivitas perekonomian Saudi tidak lagi sepenuhnya bergantung pada sektor minyak bumi. Ini dilakukan mengingat minyak bumi adalah cadangan alam yang sewaktu-waktu bisa habis. MBS ingin Saudi mendapatkan pemasukan lain dari sektor non-energi seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pariwisata. Namun untuk mewujudkan itu, Saudi harus merombak struktur sosialnya. Nggak bakal ada orang yang mau investasi atau berkunjung ke Saudi jika masih bersikap konservatif dan menerapkan aturan-aturan kolot. MBS menyadari hal itu. MBS pun mulai melonggarkan sejumlah aturan ketat yang selama ini identik dengan Saudi. Saudi mulai mencabut larangan menonton bioskop, mengizinkan perempuan menyetir sendiri, dan mengizinkan masyarakat menonton acara olahraga terlepas apapun gendernya. Kalau kalian perhatikan, Saudi sekarang makin gencar nih mengadakan event olahraga internasional seperti UFC, WWE, tinju, sampai mendatangkan pemain kelas internasional ke liga sepak bola mereka. Saudi bahkan sudah mengajukan diri menjadi tuan rumah Piala Dunia tahun 2034. Saudi tidak pernah semodern ini sebelumnya. Bagaimanapun, MBS menyadari bahwa posisinya di dalam negeri cukup rawan. Ia bisa kapan saja digulingkan dari tahta putra mahkota. Karena dari awal pengangkatan MBS menjadi putra mahkota memang tidak sesuai dengan tradisi keluarga kerajaan. Untuk mengantisipasi itu, MBS berupaya menyingkirkan keluarga kerajaan yang dinilai bisa mengancam jalannya menuju orang nomor satu di Saudi. Mumpung saat ini sebagian besar kekuasaan Saudi ada di bawah kendalinya. Hanya selang beberapa waktu setelah menjadi putra mahkota di tahun 2017, MBS melakukan penangkapan besar-besaran terhadap sejumlah pangeran istana, pemimpin bisnis, dan pejabat senior dengan alasan korupsi. Tapi karena sebagian yang ditangkap itu termasuk orang terkaya dan berpengaruh di Saudi, muncullah spekulasi bahwa MBS tengah berupaya mengamankan kekuasaannya. Lalu pada tahun 2020, MBS lagi-lagi menahan anggota kerajaan. Kali ini yang ditahan adalah calon terkuat putra mahkota yang sewaktu-waktu dapat merintangi jalan MBS, yaitu adik Raja Salman yang bernama Ahmad bin Abdul Aziz dan keponakan Raja Salman bernama Muhammad bin Nayef. Praktis saat ini jalan MBS menjadi orang nomor satu di Arab Saudi sangat terbuka lebar. Tinggal menunggu aja nih Raja Salman meninggal dunia atau tata itu bakal diserahkan lebih cepat. Yang jelas jika semuanya berjalan sesuai rencananya, MBS berpotensi menjadi Raja Arab Saudi yang paling lama menjabat.
mengingat usianya saat ini yang baru menginjak umur 40 tahun. Oke, jadi sekian dulu video kita untuk kesempatan kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sampai ketemu lagi di edisi video berikutnya.